يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Masih di bagian zakat atau kitab Az-Zakat di pasal yang baru, yaitu tentang sedekah sunnah, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dengan sebutan faslun fi sadaqatit tatawwu'i wa fadliha wa adabiha. Sedekah sunnah, keutamaan dan adab-adabnya. Dan akan dihamparkan oleh beliau rahimahullah hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah sunnah atau bersedekah pada umumnya. Dan insyaallah nanti ada sebutan terhadap adab-adabnya. Baik, kita mulai dari perkataan beliau, amma fadailu sadaqati fahiya katsiratun masyhurah. Adapun keutamaan sedekah sunnah itu banyak dan masyhur, yaitu populer keutamaannya. Minha, diantaranya, ma rawal Bukhari min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Ya. Dan dalam riwayat, dalam redaksi lain disebutkan, kebanyakan kalian atau kalian lebih suka harta ahli waris kalian dibandingkan harta kalian sendiri. Ya, maka atau lebih suka dengan harta orang lain dibandingkan harta sendiri. Harta orang lain lebih disukai dibandingkan harta sendiri. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Ya Rasulullah, tidak seorang pun dari kami kecuali lebih mencintai harta sendiri. Ngapain mencintai harta orang lain? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Sesungguhnya harta seseorang, harta dia hakikatnya, harta kita hakikatnya adalah apa yang kita nafkahkan selama hidupnya, selama hidup kita. Dan adapun harta orang lain adalah apa yang dia simpan.
yang nanti pas wafat akan menjadi warisan, dan itu akan menjadi harta orang lain, harta ahli waris, bukan harta dia. Jadi yang kita simpan selama ini itu kalau dari tinjauan syariat, dari tinjauan tazkiyatun nufus dan kezuhudan, itu harta orang lain. Dan yang kita spending untuk sedekah, nafkah, zakat, itulah hakikatnya harta kita. Itu kalau kita tinjau dari segi tazkiyatun nufus dan ganjaran ukhrawi. Kalau kita tinjau dari segi tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa dan ganjaran akhirat. Hadis ini agung sekali. Bisa kita pelajari hal yang penting untuk kalbu kita dan amalan kita. Harta yang ada pada kita, yang kita simpan, itu ada dua tinjauan. Pertama, tinjauan keduniaan, dan yang kedua, tinjauan akhirat. Tinjauan keduniaan tetap ada hukumnya. Tinjauan akhirat, maka itu ada akidahnya. Tinjauan keduniaan, harta yang kita simpan, tinjauan keduniaan itu pertama, tinjauan hukum zakat. Tinjauan hukum zakat. Kemudian yang kedua, tinjauan hutang dan warisan, atau hutang, wasiat dan warisan. Hutang, wasiat dan warisan, itu tinjauan hukum duniawi. Adapun yang ketiga, tinjauan akhirat, yang kedua yaitu tinjauan akhiratnya harta yang kita simpan, maka hakikatnya itu adalah bukan harta kita. Hakikatnya adalah bukan harta kita. Ya, kalau misalnya kita ada penelitian di Indonesia ini, dari orang yang menabung di bank hanya 10% atau kurang dari 10% yang punya tabungan. Ya, nabung di sini bukan dalam artian kayak kita cuman pakai rekening hanya untuk cash flow biasa saja, enggak, tapi nabung punya simpanan tabungan. Yang serius punya simpanan tabungan. Dari semua yang memiliki akun khusus untuk menabung, maka diteliti di Indonesia ini termasuk yang rendah tabungannya secara global, dan dihikayatkan mungkin tidak sampai 10% punya tabungan 100 juta dari seluruh penabung. Jadi rata-rata di bawah 90%-an di bawah 100 juta tabungan para penabung di Indonesia ini. Dan itu dianggap sedikit. Jarang yang ada di atas 100 juta. Tayyib. Katakanlah kita punya tabungan 150 juta di bank. Tayyib. Bukan di bank Tayyib ya, di bank, Tayyib gitu. Di bank titik terus Tayyib. Oke, gitu maksudnya. Nah, 150 juta itu niatan buat apa? Itu dia. Itu udah kena nisab itu. Kalau misalnya jatuh haul 1 tahun dari awal penyimpanan sampai kena nisab. Taib. Sekarang ada hukum apa? Zakat. Ya, zakatnya 2,5% doang, nggak seberapa, kayak gitu. Dan kemudian kalau nanti wafat, ada kita wafat kan untuk warisan, ahli waris. Tapi semua pembagian waris itu min ba'di wasiyah, setelah wasiat. Kalau emang ada wasiat, misal semua wafat mewasiatkan 1/3 hartanya untuk wakaf misalnya, ini wasiat. Kalau ada wasiat, tapi wasiat nggak ada, hutang. Kalau hutang nggak, kalau ada hutang dipotong untuk bayar hutang.
min ba'di wasiyati yusi biha audain atau yusa biha audain atau tusuna biha audain atau yusina biha audain, itu di surat An-Nisa ada empat kali disebutkan. Taib, di sini ada hukum ahli waris, maka diwariskan. Nah, kalau harta yang kita simpan 150 juta itu kemudian kita wafat, maka dia menjadi harta ahli waris, bukan harta kita lagi secara hukum dunia. Dibagi sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Adapun tinjauan akhirat, ya begitu, harta yang disimpan hakikatnya bukan harta kita, dan harta yang dispending untuk hal yang disyariatkan itulah harta hakikatnya kita. Karena secara ukhrawi hakikat itu didasari dengan ada atau tidaknya efeknya di akhirat. Sementara nyimpen harta itu belum tentu berefek di akhirat. Hanya saja memang ada kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah takut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah, takut seandainya mereka nih para bapak meninggalkan setelah wafatnya mereka dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Ya. Keturunan yang lemah apa maksudnya? Yang dimaksud di ayat ini adalah keturunan yang kere, yang miskin, yang tidak dapat warisan, tidak dapat harta. Yang dalam hadis Nabi SAW, seandainya kalian, yang maknanya seandainya kalian mencukupi keluarga kalian dan memperkaya untuk anak-anak kalian sehingga nanti ketika kalian wafat anak-anak kalian itu tidak meminta-minta, tidak menjadi beban masyarakat, tidak mempermalukan diri mereka, itu lebih baik. Atau lebih rinci lagi, kebutuhan primer di zaman modern ini dari sandang pangan papan kita tahu. Sandang itu pakaian kalau nggak salah ya, sandang. Oke, pakaian punya, pangan, makanan ini. Kalau sandang, pakaian itu kan bukan sesuatu yang spend atau yang habis, bukan. Pakaian, kotor cuci lagi, kan gampang. Tapi sekarang ada permasalahan yaitu pangan. Namanya pangan, ya makan, berarti akan habis. Dan itu everyday, daily, bukan hanya once. Tapi bisa 3 kali sehari. Itu pangan, itu masalah itu. Makan, ya. Papan, tempat tinggal. 2 terakhir ini yang coba kita pikirkan untuk anak istri kita misal setelah wafat. Atau anak kita lah minimal. Ya pikiran, nanti kalau saya wafat, warisan enggak ada. Rumah ngontrak. Terus gimana nanti anak istri? Emang kita tawakal sama Allah, betul. Tapi perlu juga kita pikirkan karena itu dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla agar kita khawatir. Anak-anak kita setelah wafat itu jadi beban buat banyak orang. Takutnya minta-minta, itu dikhawatirkan. Jadi kita semasa hidup ini para pria, laki-laki, bapak-bapak ya, keluarga. Paling awal kita khawatir tentang anak-anak kita setelah wafatnya kita apa? Iman mereka itu dulu. Iman mereka itu dulu. Yang berikutnya, kedua atau sekian, baru tentang dunia mereka. Sebelum dunia mereka, imannya dulu. Ya. Apa dalilnya? Ya, wajib kita itu khawatir akan iman anak-anak kita setelah kita wafat. Am kuntum syuhada'a idh hadar Ya'qub al-mautu. Ya, di surat Al-Baqarah.
Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yaqub hadir padanya kematian, yaitu menuju kematian, berbaring, faqala li banihi, maka Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya. Anak-anaknya 12, Nabi Yusuf diantaranya. Ini setelah apa? Setelah Nabi Yusuf udah ketemu, udah happy ending lah gitu. Ma ta'budu, berkata Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku sekalian, apa yang kalian sembah setelah saya wafat nanti? Apa kata anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah qalu na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu wahai bapa kami. Wa ilaha abaika, dan sesembahan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Satu sembahan itu Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri padanya, Islam. Lihat di sini ikhwan, pelajaran di sini. Nabi Yaqub sebelum wafatnya itu kepikiran nih anak-anak bakal kayak gimana nanti imannya, musyrik atau muslim. Diingetin dan ditegasin. Dan Nabi Yaqub tidak bertanya-tanya tentang nanti kalian tinggal di mana atau enggak. Ini para nabi, dan kemudian juga di ayat sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla, wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, Nabi Yaqub itu cucunya Nabi Ibrahim. Manhaj mereka dalam berkeluarga terhadap anak-anak mereka itu mewasiatkan akan agama ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini, Islam. Maka jangan pernah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini dulu yang paling pertama kita khawatirkan untuk anak-anak kita. Nah, memang kemudian di surat An-Nisa ada anjuran agar kita khawatir nanti keturunan kita setelah kepergian kita di'af, dzurriyyatan di'af, yaitu keturunan yang lemah ekonomi. Namun lemah ekonomi atau kuatnya itu qadarullah, dan memang bisa untuk dilatih. Atau perekonomian, skill, kemampuan bisa dilatih semasa hidupnya. Maka kalau kita lihat para nabi itu banyak yang awalnya orang susah. Orang susah ini maksudnya bukan terhina, bukan. Tapi orang yang Allah Ta'ala gembleng dan ajarkan kehidupan pada mereka. Nabi Muhammad SAW dulunya penggembala kambing, dan rata-rata para nabi dulunya penggembala kambing, bukan penggembala onta. Kenapa begitu? Karena Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya penggembala atau penjual onta itu lebih sombong, ada sisi sombongnya. Adapun kalau kambing tidak. Dan kalau antum pikirkan bagaimana legowo dan mudahnya para anak-anak Nabi Yaqub, semuanya ketika ditanya oleh bapaknya yang wafat itu, yaitu Nabi Yaqub, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti setelah saya wafat? Mereka langsung bilang, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Bapa, Tuhan, menyembah sesembahanmu wahai Bapak kami, sesembahan Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, yang mana para anaknya Nabi Yaqub ini bicara seperti itu karena telah mengalami perjalanan hidup yang pahit. Ya. Dan pernah mengalami sejarah hidup yang negatif dan kelam. Anak 1 sampai 10 karena memusuhi Nabi Yusuf sampai pernah
membuang adik mereka sendiri, sejarah hidup yang kelam dan penderitaan dari masa ke masa sampai mereka pun safar menuju Mesir, yang mereka nggak tahu di Mesir itu menteri BUMN-nya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Itu. Jadi mereka apa? Barter ke kerajaan, barter untuk dapat makanan. Saking susahnya hidup mereka. Nabi Yakub alaihissalam tidak mengkhawatirkan susahnya hidup, dan dia yakin bahwasanya nanti Allah yang akan menjamin. Yakin karena firasatnya kuat beliau. Tapi yang beliau khawatirkan tuh Nabi Yusuf di mana? Akhirnya ketemu pada waktunya. Wallahu alam. Tetap perlu bagi kita di zaman sekarang, sebagaimana ini syariat Nabi Muhammad SAW, untuk memikirkan bagaimana nanti anak-anak kita. Maka kalaupun kita sekarang bukan orang yang punya tabungan besar, tapi buatlah tabungan itu di mindset anak dan pikirannya dengan menanamkan mereka untuk berilmu, tahu mampu mengasah skill kemampuan mereka untuk mendapatkan rezeki. Berbalik dengan sebagian dari orang-orang yang punya tabungan banyak, merasa aman sehingga anak-anaknya tidak dimodalkan pengalaman hidup dan skill, dienakin, dimanjain. Ini kurang khawatir dengan bagaimana nanti anak-anak setelah kepergian orang tuanya. Ya, kalau kita nggak bisa, karena dalam ayat bukan harta doang, nggak disebut harta. Sekarang mereka khawatir mereka meninggalkan keturunan yang di'af, lemah di sini, bisa lemah harta atau ekonomi, bisa lemah kemampuan, bisa lemah ilmu. Nah, tidak semua dari kita bisa memperkaya keluarga, enggak semua. Ada yang udah berjuang betul-betul, ya tetap aja habis. Lah kalau kayak gini, gimana dong buat nanti anak supaya setelah kita wafat dia bisa bertahan hidup dan tidak bergantung pada orang? Maka kalau kita nggak bisa mewacanakan atau merealisasikan banyaknya harta, maka kita bisa menjadikannya punya ilmu atau skill untuk mendapatkan rezeki itu. Ya. Ini harus ditinjau, Pak. Jangan sampai udah kita duit nggak ada, rumah mungkin masih ngontrak, kemudian kita nggak menanamkan ke istri atau anak-anak kita skill untuk dagang atau ilmu, nggak ada. Ini jadi apa nanti? Ini yang namanya dzurriyyah di'af ini. Ini yang nanti jadi beban tuh buat keluarga kalau misalnya kita wafat. Gitu. Kalau nanti pun ada warisan, kalau anak ini nggak punya skill, nggak punya kemampuan, dhaif, ilmunya dhaif, kemampuan dhaif, lemah semua, cuman modal apa? Punya warisan doang, warisan akan habis untuk bertahan hidup. Warisan habis, ilmu nggak punya, mau jadi apa? Nah gitu. Makanya nggak disalahkan, Pak, beberapa iman menggabungkan antara iman dan ilmu. Anda sejujurnya bukan termasuk yang menyalahkan total beberapa orang yang mengeluhkan sekolah Sunda mahal. Anda bukan termasuk yang menyalahkan total. Ada salahnya, kenapa cuma bisa protes, tapi ada yang harus dimaklumi gitu loh. Karena rata-rata yang komplain seperti ini, rata-rata kalau kita perhatikan lebih dalam lagi ke orang-orang ini, mereka itu adalah anak orang-orang yang punya anak lebih dari satu, dan rata-rata yang nggak kuat karena harus nafkahin sekolah, nyekolahin 2-3 anak. Apalagi di antara mereka ada yang bedanya 3 tahun anaknya nih. Ketika masukin SMA, sekaligus masukin SMP juga anak lainnya. Coba. Ya.
Makanya para ustadz atau para sivitas pesantren yang mungkin kesel dengan komplainnya masyarakat salafiyin yang komplain sekolah sunnah mahal, itu harus maklum di sisi ininya. Kenyataannya, jangan ketika kita melihat komplain masyarakat, kita itu ngacanya pada diri kita yang sudah safe dan aman karena kita ada di lingkungan pesantren, ada di lingkungan yayasan. Anak kita tinggal masuk aja pesantren, bisa free atau diringankan oleh pesantren, kan kita orang dalam. Tapi tukang cilok itu, tukang dimsum itu, mereka punya anak dan lebih dari satu, dan sebagian anak mereka, beberapa anak mereka ada yang masuk SMP, ada juga masuk SMA. Itu uang pangkal berapa? Kalau kita bilang ya udah, kalau nggak mau sekolah sunnah karena kemahalan, cari aja sekolah lain atau bikin sana sekolah sendiri. Kita bisa ngomong gitu karena apa? Karena kita di dalam sekolahan. Karena kita nggak jadi tukang cilok, nggak jadi tukang dimsum. Karena kita punya keamanan dan backup. Coba kita rasakan orang-orang itu. Loh, kenapa mereka komplain? Kan nggak mampu. Kalau mereka mampu nggak bakal komplain. Ya udah, kenapa nggak sekolah negeri aja gratis? Antum bisa bilang gitu, kenapa? Anak antum aman. Kalau mereka melihat sekolah negeri, antum lihat Pak, sekolah negeri gratis betul. Tapi lihat akhlaknya. Karena ikhwan salafiyin, ikhwan ini, mereka ekspektasi besar supaya anak-anak mereka nggak kayak mereka. Jangan sampai anak saya jadi pedagang dimsum. Karena mereka khawatir setelah wafatnya mereka, ini anak-anak nggak punya iman, nggak punya akhlak. Itu maksudnya. Mereka mau sekolahin di sekolah ikhwani, mereka khawatir ini anak-anak nggak sunnah nantinya. Mereka mau sekolah di SDI atau SD Islam, memang SMP Islam misalnya, atau yang ada T-nya, tapi nggak sunnah. Mereka khawatir. Makanya expect mereka apa? Ke sunnah. Nah terus kalau bilang, oh banyak kok sekolah sunnah yang murah, betul. Tapi mereka mungkin nggak ada akses ke sana, atau nggak tahu. Dan uang pangkal tetap berat buat mereka. Sekarang uang pangkal berapa jemaah? Coba pikirin uang pangkal. Sekarang anggap kita pedagang cilok. Udah banting tulang. Dari jalan sambil dibanting-banting itu tulangnya. Berapa sih dapat penghasilan cilok? Coba berapa Pak? Coba pikirin itu Pak. Kalau antum kerja di kantor yang Masya Allah, mungkin gak kepikiran. Karena udah mikirin diri sendiri aja udah ketat ini. Apalagi mikirin tukang cilok, ngapain? Tapi coba. Sekali-kali lah, atau berkali-kali lah, kita pertimbangkan ikhwan kita. Yang mereka pas kajian dagang bakso, dagang cilok di depan. Pikirkan mereka dagang peci di depan. Pikirkan mereka berapa penghasilannya. Anggap sehari dapat 70.000 laba bersih. Itu buat makan. Yang kita sekali makan ricis 200.000 untuk satu keluarga. Itu penghasilan 3 hari dia itu. Tapi buat nafkahin anak, sekarang dia punya anak, biaya pangkal aja berapa? Anggap anaknya TK. TK berapa Pak biaya pangkal itu yang murah ya? Berapa coba? 5 juta, 6 juta. Itu TK, TK. Bahasa Inggrisnya TK, taman kanak-kanak. Itu baru tamannya doang itu. Belum SD. Dan itu bukan pesantren. Sekarang pesantren berapa? Dan melihatnya kiblatnya pengen ke Ustadz Fulan, lulusan Al-Irsyad, lulusan Fulan, lulusan ini, pengen ekspektasi besar. Oke lah, nggak ke situ dah, ke pesantren sunnah yang ini. Waduh, subhanallah, 15 juta, subhanallah, 12 juta. Mimpi aja nggak sampai itu. Gitu cuma. Itu. Nyari donatur maunya dengan ikhwan-ikhwan yang terpercaya. Sementara penjual cilok mana percaya? Berat cuma, berat. Oke, kita jangan sekali-kali menghardik mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta saja,
jangan kamu hardik, walaupun ini minta-minta belum tentu dia miskin, bisa aja kaya, tapi jangan hardik peminta-minta. Nasihatin boleh, jangan dihardik. Maka apalagi dengan orang yang sebenarnya nggak minta-minta, cuman orang-orang ini bingung mau mencurahkan ke siapa, begitu. Karena ke ustadz-ustadz, banyak ustadz nggak mau dengar hal ini sejujurnya. Ya karena ustadznya juga udah pusing juga, kata ustadznya, sebenarnya antum momen itu sama kayak Anda. Gitu. Anda ngomong kayak gini bukan Anda komplain ya, enggak, bukan. Anda bener, karena beberapa ikhwan menceritakan ini, ada security perumahan juga pengen anaknya ke sunnah gitu. Anda juga bingung, Anda juga kesel juga, dengerin kesel, bukan kesel sama orang ini. Antum ngomong dalam hati, antum ngomong gitu, tambah pikiran Anda coba, tambah pikiran Anda tuh berat hati ini, hidup ini gitu. Seperti itu ikhwan. Karena ikhwan-ikhwan ini, kita ini loh, Nabi SAW menyuruh kita dalam urusan dunia, lihat orang-orang di bawah. Jangan lihat orang stratai sama kita dari segi harta atau di atas kita, di bawah coba lihat. Maklumin mereka gitu loh. Karena logika orang fakir, logika orang kepepet, logika orang kebelet itu beda dengan logika orang yang nyantai, nyaman, beda. Orang kebelet aja itu bisa pipis pinggir jalan, Pak. Karena hilang udah logikanya. Yang penting saya ini gimana caranya supaya menyalurkan ini. Orang fakir bisa begitu. Makanya hukuman untuk orang yang kepepet nyolong karena udah nggak bisa, nggak punya apa-apa, itu bisa aja dimaafkan. Bisa dimaafkan itu. Karena dia nggak tahu harus gimana lagi. Dibandingkan orang yang sebenarnya nggak fakir, nyolong tetap. Ah ini nggak bisa ditolerir kalau ini. Beda orang-orang itu. Harus dimaklumi. Nah, kekhawatiran ikhwan-ikhwan kita atau ummahat kita, kalau kita lihat curhatan mereka, itu kekhawatiran mereka adalah khawatir anak-anak mereka itu nggak nyunah, itu khawatiran. Kekhawatiran yang mahal jemaah, kekhawatiran yang mahal. Khawatir anak-anak kita nggak nyunah itu kekhawatiran yang mahal. Kita apresiasi kekhawatiran itu dari situ, Pak. Kalau kita pun belum bisa memberikan solusi untuk teman-teman ikhwan kita ini, minimal jangan salahin mereka secara total. Betul, komplain di publik itu nggak baik. Curhat di medsos itu nggak baik. Betul. Tapi mereka mungkin nggak ada wadah buat ngomong. Akhirnya di media sosial. Gitu. Seandainya mereka ada saluran atau tercukupi, semua orang lapar nggak bakal bicara. Orang lapar itu beda kelakuannya dengan orang yang udah kenyang. Orang yang tinggal tidur, orang lapar mau tidur susah. Gitu, Pak. Maka ayat ini perlu dipertimbangkan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kita tuh harus khawatir anak-anak kita itu jadi beban masyarakat. Anak-anak kita nggak punya skill, anak-anak kita nggak punya ilmu, anak-anak kita nggak punya iman. Na'udzubillah min dzalik. Untuk sekarang anak-anak kita misalnya nggak tahu sunnah, khawatir, kita harus khawatir. Makanya teman-teman sunnah ini, ikhwan sunnah ini rata-rata pengen anaknya sekolah di pesantren sunnah. Qadarullah, memang pesantren sunnah pun harus dimaklumi. Ya memang kebutuhannya banyak, bukan berarti korupsi, bukan. Ya nggak tahu kalau di dalamnya, kita nggak tahu, bukan orang dalam. Cuman kalau kita pikir-pikir, ya, namanya ngelola pesantren itu nggak mudah. Beberapa pesantren hutangnya banyak, walaupun tarikan uang pangkal SPP dari para santri itu besar, tapi ya kebutuhannya ternyata lebih besar. Ini urusan seperti ini kompleks, Pak. Nah sekarang kita para bapak ya terutama, coba lihat hadis yang ini. Lebih banyak mana yang kita spending atau yang kita saving? Yang save dengan spend. Manusia terbagi menjadi beberapa macam ini. Ada di antara kita yang spending totally dan nggak bisa save, nggak bisa nabung. Banyak kah itu? Banyak. Ada yang lebih parah.
spending betul-betul menghabiskan, saving nggak bisa, malah hutanging, ya, ngutang karena ya kebutuhan. Ada yang kayak gitu, boro-boro lah bisa save, yang malah justru ada yang hutang, ada yang kayak gitu. Nah, namanya nafkah zaman sekarang ini belum sedekah sunnah loh. Nafkah zaman sekarang itu kan tuntutannya banyak. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Sandang, pakaian tercukupi, pangan, harian tercukupi, papan, kontrakan, sewa rumah atau cicilan rumah atau apalagi uang keamanan, uang sampah, itu kan papan semua tuh. Listrik. Itu kompleks sekarang, pulsa. Banyak. Itu. Pendidikan. Ada sekarang tambahan. Jadi bukan sandang, pangan, papan doang. Pendidikan juga masuk. Dan bukan tidak mungkin biaya pendidikan malah lebih besar daripada biaya sandang, pangan, papan ini. Bisa jadi. Coba sekarang berapa SPP anak? 1,8, 1,5 untuk pesantren ya. Dan itu udah termasuk oke sebenarnya untuk zaman sekarang. Masya Allah. Ini kalau kita konsep pemikirannya adalah habis mulu duit saya Allah gitu, menyayangkan duit yang habis, maka coba ingat hadis ini. Ya akhi, sesungguhnya harta antum yang hakikatnya untuk akhirat antum adalah apa yang telah antum nafkahkan. Gitu loh. Jadi anggap antum setiap ngasih istri uang belanja atau untuk dirinya, setiap antum bayar SPP anak, itu antum sama dengan nabung buat akhirat. Itu supaya lebih ringan hatinya. Beneran lebih ringan. Karena apa? Karena ada hiburannya, yaitu apa? Ini nabung buat masa depan saya di akhirat. Coba kalau misalnya nggak ada seperti itu pikiran. Antum dagang sampai kaki ceker hitam tuh kulitnya tuh. Dagang kemana-mana sampai hitam tuh. Naik motor kemana-mana hasil nggak banyak tapi udah capek. Coba. Ini yang disebut kata orang zaman sekarang lelah karena lillah. Coba. Lelah karena lillah tuh kayak gimana? Yaitu bahwasanya ini tabungan saya buat akhirat saya. Ada janji Allah, itu akhirat. Dunia pun akan Allah kasih insya Allah. Nah, itu yang agak miskin tuh. Sekarang yang Allah kasih rizki besar. Apa yang antum save di tabungan dan rekening, sampai sekarang nih pikirkan, itu bukan duit antum nantinya. Coba pikirin gitu. Maka semakin banyak antum nabung, semakin jumawa, semakin merasa, gue banyak tabungan, semakin merasa aman. Bagaimana antum bisa merasa aman dengan harta yang kelak bukan milik antum? Coba. Betul. Menabunglah untuk kebaikan warisan anak-anak kita, betul. Tapi jangan sampai menabung ini membuat kita bakhil. Enggak mikirin orang lain, atau enggak mau sedekah sama orang yang sedang butuh. Taib. Kemudian dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yas'adu ila Allahi illa at-tayyib." Fa inna Allah yataqabbaluha biyaminih thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Barang siapa bersedekah dengan seberat biji kurma, ya maksudnya satu kurma gitu,
Min kasbin thayyib, dari hasil usaha yang baik. Kasb yang thayyib, hasil usaha yang thayyib berarti yang halal. Yang halal, bukan yang haram atau syubhat. Sedekahnya dengan itu. Dengan kurma satu doang tuh, tapi ini dari bersih murni halal dari segi cara mendapatkannya. Dan ini milik dia, kurma satu ini. Wala yas'adu ilallahi ila thayyib, dan tidak akan naik kepada Allah amalan ini kecuali jika baik amalan ini, ikhlas dan sesuai sunnah. Maka siapa yang sedekah dengan seminimalisir ini tapi dari harta halal, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Jadi Allah Ta'ala menerimanya lebih dulu sebelum orang yang antum sedekahi menerimanya. Allah telah menerimanya itu. Jadi di sini penerimaan terhadap sedekah kita ada dua, yaitu yang pertama dari Allah, Allah menerimanya. Yang kedua yaitu dari manusia yang menerimanya. Dan jika manusia menerimanya, manusia hanya bisa membalas dengan terima kasih, jazakallah khair, dan selesai. Tapi kalau Allah yang menerimanya, lihat hadis ini, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kalau Allah yang menerimanya, maka Allah Ta'ala kemudian mengembangkan untuknya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung, padahal tadinya sekurma, butir kurma aja satu. Tapi Allah Ta'ala kembangkan kemudian menjadi sebesar gunung. Subhanallah, berapa ribu kali lipat itu. Maka sedekah kepada orang lain oleh kita, sedekah kepada orang lain itu ada tinjauan investasi dan ada tinjauan hadiah saja. Kalau hadiah yaitu antar kita, tapi di sisi Allah maka itulah investasi antum. Maka sedekah adalah investasi akhirat. Dan investasi akhirat itu hanya wala yas'adu ilallahi ila thayyib, itu hanya melalui jalan yang benar dari harta yang halal. Maka kata Nabi SAW, wala sadaqata min ghulul, tidak sah sedekah dari harta yang hasil haram atau syubhat, enggak ada sedekah itu bukan sedekah namanya. Walaupun kita niatin sedekah, enggak sah itu sedekah. Walaupun dimanfaatkan fakir miskin, itu bukan sedekah, itu namanya nyuci harta. Mencuci harta. Makanya di beberapa masjid itu dibedakan tromol atau kotak amal sedekah dengan kotak amal riba, itu dibedakan loh. Ada beberapa masjid seperti itu. Ya, di antaranya di masjid Anda pernah lihat tahun 2015 dulu, Masjid Darussalam kota wisata tuh. Ada tuh beda tuh. Ada dua inian gede nih, satu sedekah, satu untuk hasil riba. Masya Allah. Karena di situ kan Ustaz Irwandi di situ. Ya. Maksudnya Anda nggak tahu apa beliau penasihat masjid atau memang mereka konsultasi, pastinya insya Allah konsultasi karena beliau jamaah biasa di situ. Nah, jadi kalau kita sedekah kita investasi. Nah, investasi dari manusia ke manusia, maka ini potensi ruginya itu ada. Ya. Potensi ruginya ada. Karena segala investasi yang menutup potensi kerugian itu pasti riba. Apapun alasannya. Gak ada itu. Mudharabah, ya, yang tidak ada, gak mungkin rugi, maka itu riba. Itu manusia dengan manusia. Karena investasi yang pasti untung
dan nggak pernah rugi cuman ke Allah saja. Maka jika ada yang mengatakan investasi kami nggak mungkin rugi, pasti untung, maka kita kan antum Rabbul Alamin atau siapa? Antum Rabbul Alamin? Enggak, kami manusia. Kok bisa memastikan? Nah kan investasi. Oh enggak, ya, tapi kami udah settle, insya Allah sih. Itu kan insya Allah sih kata antum. Kalau insya Allah berarti insya Allah jika Allah berkehendak untung. Kalau Allah berkehendak rugi, oh enggak bakal. Berarti antum enggak sesuai insya Allah dong. Ya. Hanya investasi dengan Allah Azza wa Jalla yang pasti untung dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW. Maka sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kami, kemudian Allah kembangkan. Kan investasi kan untuk mengembangkan laba. Sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya, dari sedekah yang cuman sekecil kurma hingga menjadi seperti gunung. Ini janji. Sekarang Pak, kalau ada antum pengen investasi, terus kemudian ada orang nih yang lahan investor, kita investornya, dia yang akan mengelola. Dia bilang, Pak, saya janjikan antum invest 5.000, anggap harga sebutir kurma 5.000 ya, walaupun kayaknya enggak segede itu ya, 5.000, maka saya akan 1.000 Pak. Wah, satu butir kurma 1.000, kemahalan ya. Ini kurma ajwa Pak, tapi ajwa yang langka gitu. Anggap aja lah 5.000 lah. Kalau 1.000 investasi apa tuh? Invest 5.000. Saya pastikan akan untung, nanti akan saya jadikan yang tadinya cuma 5.000 jadi gunung harta. Jadi gunung harta Pak. Saya jamin. Kita tanya, Pak, kok bisa memastikan atau menjanjikan kayak gitu? Iya, kami sudah berpengalaman. Enggak, antum tuh Rabbul Alamin memang. Ya. Kalau antum adalah Rabbul Alamin, pantas antum ngomong gitu. Anak invest, antum pasti mengadakan untung segunung. Atau jangan-jangan antum perwakilan perusahaan otobus Gunung Harta? Kan ada tuh Gunung Harta tuh, warna hijau ya. Coba dipikirin Pak ya. Bedakan antara ya, sekarang kita ketika diiming-imingi seperti itu, pasti untung dan seterusnya. Akhirnya kita tawakal kepada siapa? Makhluk. Kita merasa dia pasti memberikan kita untung. Kalau kita membahas fikih mudharabah di semua kitab fikih, maka namanya investasi itu dua potensi mesti ada. Imma rugi, imma untung. Kalau misalnya harus untung, khawatirnya ini pengelola dizolimin nanti. Karena dia bukan Rabbul Alamin. Bisa aja bangkrut. Adapun Allah Ghani, Maha Kuasa, Maha Kaya, enggak mungkin bangkrut. Nah, di sini yang Rasulullah tanamkan mindset di kita. Sedekah itu investasi sama Allah Azza wa Jalla, akhirat. Kalau misalnya sama Allah enggak mungkin rugi, itu yakin deh. Karena kalau misalnya makhluk enggak mungkin rugi, berarti ini sama dong ini antara makhluk dan Khaliq. Bisa memastikan seperti itu. Oleh karena itu para investor itu orang-orang yang berani ngambil risiko. High risk, high return. Risiko gede, kembalian juga gede. Ya udah, apakah ini gambling? Bukan gambling. Beda dengan qimar atau perjudian, beda. Ya. Ala kulli hal. Maka mindset kita teman-teman sekalian, ikhwan, akhwat atau ummahat, ketika kita sedekah atau zakat, hendaknya kita berkiblat pada akhirat. Ini untuk kedepannya yang jauh lebih bermaslahat. Kita menyuapkan makanan ke mulut istri kita, kata Nabi SAW, itu termasuk bagian dari sedekah. Dan itu juga termasuk investasi.
terhadap Allah Azza wa Jalla. Kalau Rabbul Alamin yang mengelola, semuanya dijamin. Hanya saja hasilnya itu gaib bagi kita. Enggak ada di datanya diberikan PowerPoint atau apa, enggak ada. Itu gaib. Biar Allah yang atur. Sebagaimana kematian itu gaib, biar kita tawakal dan waspada. Taib, dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa taqiya mitatas saw. Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah dan menjaga dari kematian buruk. Maka wallahu alam, orang-orang yang banyak sedekah rata-rata memang kematiannya itu baik dan orang-orang mencintainya pada saat mati, orang-orang menyayanginya. Juga kata Nabi SAW, tasaddaqu fa inna sadaqata fikakukum minan nar. Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah adalah yang membebaskan kalian dari neraka. Ya, banyak-banyak sedekah berarti. Tapi sedekah paling utama yaitu kepada istri, anak, orang tua itu dulu. Kalau tercukupi baru keluar. Adapun kalau belum tercukupi secara normal, maka jangan dulu keluar. Karena al-wajib muqaddamun al-mustahab. Yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang dianjurkan. Nah, beberapa dari suami itu kebalik. Wah, supaya kita itu banyak nanti pahalanya, udah keluar aja dulu. Kamu sama ini enggak apa-apa, tahan-tahan dulu. Jangan seperti itu. Yang wajib dulu ini dan penuhi dulu. Ya. Tapi bukan berarti penuhi di sini harus kaya dulu, enggak juga. Tetap di waktu kita susah, tetap ada nisbat sedekah. Makanya dimisalkan di sini sebutir kurma, artinya antum walaupun susah, sedekahlah yang tidak merugikan keluarga. Kayak misalnya nih, kita udah pepet, cukup buat keluarga doang dah, udah nggak bisa sedekah kemana-mana. Kalau antum ada uang 2.000, kasih ke anak kecil yang ke masjid. Coba itu sampel. Jadi tanamkan mindset rajin sedekah tuh harian. Tanamkan itu. Bukan nunggu harus sedekah besar. Ini mah mental orang-orang yang belaga kaya. Saya hanya mau sedekah ketika ada proyek saja. Enggak, ini salah. Jangan karena mentang-mentang mungkin HP-nya mewah, mobilnya mewah, terus enggak mau sedekah untuk orang yang susah walaupun sedikit, itu enggak salah. Sebagian salaf aja ada yang sedekah bawang. Dan setiap hari walaupun enggak punya apa-apa harus tetap sedekah walaupun sebutir bawang. Artinya tetap ada kok wadah untuk sedekah minimalis. Kita datang ke masjid dengan kemiskinan yang kita bawa, masih ada yakin uang 2.000. Masa nggak punya antum 2.000? Tukang parkir ilegal Indomaret aja banyak 2.000, masa antum nggak punya? 2.000 lah. Ada anak kecil ke masjid, kasih 2.000, itu sedekah. Ini contoh gambaran minimalis deh. Sekere apapun orang sekarang 2.000 adalah buat sedekah. Maka jangan menunggu kaya baru sedekah. Tanamkan itu sejak masih susah. Dan lihatkan ke anak kita rajin sedekah, entar dia akan nyontoh. Jangan nunggu kaya. Mentalnya enggak gitu kalau sedekah itu. Walaupun kita susah, sedekah. Justru dari 2.000 yang tadi kata Nabi SAW. Anggap tadi kata Bapak itu 2.000 itu 2.000 kurma dah itu. Ya, itu kurma kelapa gading gitu kan. Nah, 2.000. 2.000. Sedekah itu. Karena kalau kita kasih kurma ke anak kecil, belum tentu dia mau. Ya. 2.000 kan lumayan, bisa beli coklat terus 2. Ya kan? Lumayan. Mau dia. Itu senang tuh anak, termotivasi. Ya. Ada beberapa bapak-bapak yang memang suka ngasih permen ke anak-anak. Itu anak-anak taatnya cuman sama bapak-bapak ini. Iya. Sama yang di KM lain enggak mau. Karena permen. Padahal permen apa? Antum beli relaksa 1.000 dapat 4, Pak. 1.000 dapat 4. Lumayan itu dapat 4 anak itu. Ada rahimahullah seorang jemaah di Crocodiles Hall
Ya. Ada daerah namanya Crocodile's Hole. Ya. Lubang buaya. Itu ada di sana, di Jakarta. Nah, itu anak kajian rutin di sana dari tahun 2016 atau 2017. Semenjak belum pakai kamera kayak gini gitu, udah kajian di sana. Taib, itu ada seorang bapak rahimahullah. Beliau apa pangkatnya? Kolonel atau atasnya lagi lupa nah. TNI. Udah tua, usia 70-an ke atas. Udah tua. Ya, itu karena memang namanya anak orang ini ya angkatan ya. Strong gitu ininya ya. Tegas gitu kan. Itu awam sekali ini bapak, tapi pengen ngaji, pengen cari ridha Allah aja. Dibilang sunnah enggak sunnah, maksudnya orang awam yang memang pengen dapat ridha Allah, ke masjid terus, ngurus masjid, suka sedekah. Itu anak-anak yang bandel-bandel itu di masjid itu hanya nurut sama beliau, bukan karena beliau TNI, bukan, tapi karena suka bagi-bagi permen. Jadi kalau beliau suruh dia tuh barisan ini mau, anak-anak mau, karena berharap siapa tahu nanti dapat permen gitu. Artinya oke, walaupun ya bagus lah. Alhamdulillah tertib, kok ada beliau tuh datang tertib pada salam, masya Allah. Yang mana qadarullah beliau saat COVID wafat karena kena COVID, rahimahullah. Ya, ini saking awamnya, bapak ini awam pak. Ya. Dan beliau orang berada, pangkatnya tinggi dan udah pensiun lama. Terus saking awamnya pak, ketika ana cerita nih di majelis, bahwasanya ana kayak gini, ana nggak mau gini, ana pakai ngomong ana gitu, ana lafal ana, saya, ana gitu kan. Pak Ustadz, afwan nanya, itu ana siapa ya? Ana itu nama perempuan atau siapa? Kok ada ana di situ? Paham nggak pak? Ana bingung, maksudnya Bapak gimana? Ana tadi Pak Ustadz sering ngomongin Ana. Itu nama perempuan Pak atau gimana? Karena nama perempuan kan ada Ana gitu. Ya Allah Pak, itu Ana artinya saya dalam bahasa Arab. Oh gitu, saking apa? Awam banget. Tapi setelah wafatnya beliau, jemaah tuh merasakan kehilangan beliau, sosok beliau. Padahal beliau awam, gak ngerti apa-apa dari segi agama ya. Cuman pengen aja ke masjid, pengen cari ridha Allah, pengen natur masjid, pengen anak-anak tertib gitu. Sampai ana aja nggak tahu ana itu saya tuh aja bingung dia. Dikira nama orang, saking awamnya. Lihat, kita belajar dari sini pak. Kemudian berapa waktu lalu ada seorang akhwat, dia belum pakai bukan cadar, belum pakai jilbab lebar kayak akhwat sunnah gitu belum. Beliau bilang, saya itu sekarang jarang loh ke ini, sekarang jarang ke majelis taklim. Loh kenapa? Saya udah banyak pengalaman, beberapa akhwat itu yang cadaran kok itu kayaknya sinis banget, emang buka cadar mereka tapi kok nggak welcome banget. Mungkin kamunya yang terlalu overthinking atau terlalu berharap atau merasa terlalu kerdil karena pakainya beda. Enggak Ustaz, saya itu udah berusaha gaul kok, udah baik, berusaha baik, welcome, enak gitu. Tapi kok respon dari mereka itu bener-bener kadang nyakitin gitu, nggak enak gitu. Ini pelajaran juga buat kita nih kadang-kadang nih. Ya kita yang udah ngaji kadang-kadang harus belajar juga dari orang yang baru ngaji atau belum ngaji, bahkan ternyata mereka ada loh orang-orang yang berusaha tulus dan kita belum sampai derajat mereka dari poin ini saja gitu. Seperti itu. Nah dalam sedekah coba kita lebih tulus lagi. Yang mana kita ini udah berusaha bertauhid, coba dalam sedekah itu lebih bertauhid lagi, lebih yakin bahwa ini investasi yang akan Allah Ta'ala berikan untungnya di akhirat dan juga dunia insyaAllah. Ya begitu, bi'idznillah Ta'ala. Jadi sedekah itu yang membebaskan kita dari neraka ini sudah menjadi benefit yang sangat besar. Ya begitu ikhwan, karena udah jam segini mungkin ada pertanyaan atau tidak? Enggak ada. Ya, fadhal.
Dia nanti ada makan-makan nggak Pak? Hah? Ini Anda dengar suara-suara piring di sini? Biasanya ada. Biasanya ada. Sekarang? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Gimana Pak menurut observasi Bapak penelitian? Nggak ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz, ilmunya semoga bermanfaat buat Ustaz, keluarga dan kita semua di sini. Begini Ustaz, misalnya ada salah satu saudara kita yang kekurangan Ustaz. Terus dia merasa kok nggak ada saudara-saudaranya dia yang membantu dia kondisi susah dan juga sakit gitu Ustaz. Akhirnya ada yang saudara dia yang berkelebihan lah. Dia membantu si Fulan ini dan setelah membantu dia berusaha menggerakkan saudara-saudara yang lain gitu. Dengan menginformasikan nih kita bantu dia nih, saya udah bantu misalnya untuk berobat dia. Ayo yang lain juga ikut membantu dong gitu. Apakah itu jatuhnya takut jatuh ria seperti itu? Demikian Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam hadis Nabi SAW yang mana ketika itu Nabi SAW menganjurkan siapa yang mau sedekah, kemudian ada seorang sahabat yang mencontohkan terang-terangan sedekah. Ya. Maka kemudian setelah sahabat itu menerangkan diri sedekah, menampakkan diri sedekah, akhirnya sahabat lain pun terinspirasi dan ikut untuk bersedekah. Kemudian Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajrun mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang hasanah, kebaikan ini dia menjadi pionirnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran dan juga ganjaran orang-orang yang ikut dengan amalan dia. Kalau konteksnya seperti tadi, dia menjadi mithali atau teladan dan mencontohkan baik dengan perkataan maupun perbuatan langsung yang ditampakkan, maka ini semua merupakan bagian atau masuk dalam hadis ini. Tapi dengan syarat niatnya memang menjadi qudwah dan uswah, menjadi panutan dan tuntunan, bukan niatan duniawi atau supaya dipuji. Murni memang supaya orang-orang bantu dia, bantu saudara ini. Maka insya Allah kalau ada yang ikutan, maka itu insya Allah dapat pahala double, ganda dan seterusnya. Nah seperti itu. Nah jadi memang dalam ayat mengatakan Allah Ta'ala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu bagus. Namun jika kalian menyembunyikannya dan mengalihkannya ke orang fakir, maka itu lebih bagus lagi. Itu ketika apa? Dalam konteks umum. Sedekah pada umumnya lebih afdal sembunyi-sembunyi. Namun ada kalanya suatu ibadah itu lebih afdal dijaharkan, dizahirkan dengan maksud supaya menjadi contoh, qudwah, uswah, tuntunan dan panutan supaya orang-orang ikut. Maka ini lebih afdal. Ya, tapi tujuannya itu supaya sunnah ini berkembang, supaya sedekah ini ditiru gitu. Udah murni itu, enggak yang lain. Seperti itu, wallahu a'lam. Boleh tanya Ustadz? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin buat yang lain satu pertanyaan yang sudah biasa. Cuman saya ingin konfirmasi Ustadz beda sedekah dan infak. Di pengetahuan saya infak itu pasti berupa uang atau materi harta Tat ya. Oh, iya. Kalau sedekah itu sependek pengetahuan saya senyum pun sedekah. Tapi sedekah itu juga bisa berarti infak kan ya Tat ya. Jadi itu terminologinya. Kalau zakat udah ada ketentuannya, itu pasti gamblang ya. Jadi kita ada sedekah, ada infak, ada zakat Tat. Nah sekarang pertanyaannya sedekah itu Tat ya. Ini pertanyaan utamanya. Kadang-kadang kita ingin siar untuk perbuatan kita ditiru, yang barusan aja ditanyain Bapak tadi. Tapi kadang-kadang niat kita itu
dipandang oleh sebagian orang menjadi riya. Padahal murni kita ingin melakukan sesuatu untuk diikuti orang. Nah, saya pernah mendengar bahwa riya yang sesungguhnya adalah ya ingin dipuji orang, dan pada waktu dihujat dia akan berhenti melakukan kebaikan. Sebagai manusia yang lemah, gimana ini? Kalau kita sedih gitu, kalau kita dihujat seperti itu, teruskan aja, cuek aja atau bagaimana Taib, semoga Allah Ta'ala menerima amal diri kita dan juga ibu. Ya mungkin insya Allah ada niatan baik untuk bersedekah. Nah, memang sebagian salaf mengatakan al-amalu li ajlin nas riya wa tarkul amal li ajlin nas syirik gitu. Nah, melakukan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu syirik. Seperti yang tadi. Kalau kita udah berazam untuk bersedekah, kemudian ada yang nyindir atau suudzon pada kita, wah pamer gitu kan. Pertama yang harus kita lihat diri kita dulu, bener nggak jangan-jangan yang mereka tuduhkan itu ada pada kita, itu dulu ya. Karena jangan sampai kita itu berapologi untuk diri kita, kita maafkan dan kita tutup celah itu, padahal bisa jadi ada memang. Kalau memang udah kita scan dan periksa, ternyata insya Allah saya nggak ada niatan gitu, itu hanya mereka yang tuduhkan, maka lanjut amal. Jadi ketika kita mau beramal atau kita melakukan sesuatu, atau ketika kita melihat atau mendengar tuduhan orang ke kita, jangan langsung menepis, melainkan coba bener apa enggak tuh, jangan-jangan bener tuh. Karena bisa jadi kita itu memiliki hati yang berbilik-bilik dan bilik buruknya itu kita memang tutupin. Kita ilgha, kita belagak pilon akan buruknya diri kita gitu loh. Kadang-kadang gitu. Kemudian kita berapologi dan kita memberikan alasan, enggak kok saya enggak gitu. Jadi harus jujur dulu, karena jujur itu pangkal ikhlas. Maka kata Al-Jurjani rahimahullah, perbedaan as-sidq, jujur dengan ikhlas adalah bahwasanya jujur itu sebelum ikhlas. Kita enggak bisa ikhlas kalau kita enggak jujur. Jujurkan dulu, baru habis itu bisa ikhlas. Adapun orang ikhlas dulu padahal dia enggak jujur, itu ngerasanya udah ikhlas dah. Padahal dia enggak ikhlas. Karena apa? Karena celah-celah aib, riya, syirik atau apanya itu di hati, itu dia blokir, dia tutup, biarin di situ. Jangan diliatin dalam hatinya gitu. Ya seperti itu, maka harus jujur. Nah, kalau ternyata telah kita scan dan kita menemukan insya Allah saya hilangkan kotoran-kotoran riya atau apa, saya nggak ada maksud itu, kalau udah jujur, maka lanjutkan amal. Adapun kalau dia udah berusaha scan dan ternyata dia temukan ada bener juga tuh, ada bener juga tuh orang nuduh saya riya atau buruk sangka gitu, sejujurnya emang ada sih sebenarnya yang diomongin gitu pada hati saya. Maka di sini jujurlah setelah tidak jujur sebelumnya. Jujurlah, koreksi diri, perbaiki. Kalau masih belum bisa jujur, belum bisa menghilangkan riya, berhenti dulu sampai hilang itu. Kalau udah hilang baru beramal, yuk sedekah. Begitu. Ya. Ketahuilah ya jemaah sekalian, namanya kejadian di kehidupan ini nggak mungkin tanpa hikmah. Allah Ta'ala mentakdirkan segala hikmah, baik atau buruk itu. Ada hikmahnya semuanya. Kita merasakan kritikan orang, pedas maupun ringan, orang menjelekkan kita, menjabarkan aib kita dan seterusnya. Coba kita jujur deh. Boleh jadi Allah menegur kita dengan lisan manusia. Bisa jadi. Coba ketika ada peristiwa yang gak enak di hati kita, ini sikap orang jelek di hati kita, atau membuat hati kita tuh kesal dan seterusnya. Coba kita lebih jujur.
Mungkin karena kesalahan saya. Mungkin benar kata orang itu. Ya, mungkin benar kata orang itu. Wallahi ya ikhwan, ada orang yang dari segi kekeluargaan enggak jauh dari ana, yang mengatakan ente tuh nyari ilmu, bukan ente enggak apa ya, dakwah karena duitnya kan, gitu. Itu kalimat cuman gitu doang Pak. Ente tuh enggak bakal, orang kayak kamu tuh enggak bakal dakwah kecuali pasti karena duit kan. Itu antum digituin gimana Pak? Subhanallah. Ya. Enggak ngerasain capek ke Cinere gitu. Pagi-pagi dingin gitu. Ya. Ngantuk gitu. Terus habis itu sampai di majelis diajak ngantuk sama jemaah. Tapi di sisi lain, maksudnya ana atau antum anggaplah di posisi ana. Kita jangan langsung apa ya? Ini sok tahu lu, jangan. Enggak, ini bisa jadi Allah tegur lewat lisan orang ini, Pak. Enggak, ini bukan hanya ana. Antum, siapapun antum, ketika ada orang lisannya tuh enggak enak sama antum, seperti menelaah qalbu antum. Coba jujur deh. Jangan-jangan benar tuh kata orang itu gitu. Ya. Kita akan menyangkal. Enggak lah, ana ikhlas. Yakin ikhlas. Gitu loh Pak. Gitu. Memang enggak boleh ngomong gitu, enggak boleh. Karena itu menelaah qalbu orang, apalagi memvonis gitu, antum enggak bakal dakwah kecuali ada duitnya kan. Itu kan tajam Pak. Insert aja kalah, silat kalah itu. Sakit hati. Tapi kadang-kadang kalimat-kalimat kayak gini kita butuhkan Pak. Untuk introspeksi, astagfirullahaladzim. Apa iya ya? Gitu. Ya. Jadi boleh jadi tuduhan orang mungkin adalah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin enggak sampai segitunya, cuman kita supaya apa? Ngaca coba. Makanya kata Al-Muzani, kata Bakar Al-Muzani disebutkan oleh Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, "Idza ra'aita jafaa'a akhika 'alaik fatub ila Allah fa innaka qad aznabta dzanban." Jika engkau melihat atau mendapatkan kerasnya saudaramu padamu, saudarimu maksudnya saudara semuslim, ada orang tuh bersikap jelek padamu, maka taubatlah kamu sama Allah. Kepada Allah, taubatlah kamu kepada Allah. Loh, kok malah kita yang disuruh taubat, kita yang dizalimin, kita yang taubat. Kenapa? Karena engkau telah berbuat dosa. Loh, kok bisa gitu? Ini pemahaman yang dakik dalam jemaah. Makanya sebagian salaf mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan efek dosaku dari masuknya tikus ke rumahku. Tikus rumahku itu ngeselin kan? Itu efek dosa. Tapi bukan berarti kalau ada orang punya rumah masuk tikus, dosa tuh orang, enggak gitu juga, enggak, ini untuk diri kita aja masing-masing. Ya. Dan kelakuan istriku dan perilaku kendaraanku, dulu perilaku karena pakai keledai, pakai kuda itu. Motor ngadat bisa jadi karena dosa Pak. Tapi ini untuk pribadi, jangan untuk orang lain Pak. Ada orang lain disetut gitu kan, dosa gitu, enggak gitu. Enggak, ini untuk pribadi aja, enggak usah enggak orang lain, jangan. Itu malah suudzon nanti jadinya. Gitu, ya. Nah, jadi ketika misal kita sedekah, ada orang kok suudzon sama kita, itu berarti adalah medan untuk introspeksi diri, jangan-jangan benar. Tapi kalau enggak benar, udah jujur, lanjut. Ya, jangan stop sedekah karena ucapan orang itu, perbaiki diri, lanjut gitu. Malah justru terima kasih kadang-kadang karena apa? Dengan adanya omongan miring kayak gini membuat kita semakin introspeksi diri dan membersihkannya. Alhamdulillah lanjut. Tapi kalau kita di awal, enggak, malah justru biasanya yang kayak gitu jangan tuh beneran. Ya begitu. Orang yang kentut pertama kali itu dia tidak akan ngaku. Bahkan ketika itu dulu ente ya, bukan, dia yang paling keras menyangkal, padahal
dia pelakunya. Begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Pak, ini udah terang, Pak. Ya. Makin hari makin terang. Ana khawatir antum terlalu terang nanti pulangnya, jadi kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.